Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok PKWU 12 MIPA 3. Dengan saya, Adrian Syah, nomor urut absen 2. Dan saya Tandemen Sutonugroho, nomor urut absen 36. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke materinya. Baik, pada presentasi kali ini, beberapa hal yang akan kami bahas mengenai analisis SWOT yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, manfaat, yang ketiga, faktor, dan yang keempat, kuadran SWOT. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian SWOT. Sebenarnya SWOT itu apa sih, teman-teman? Jadi, analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, mungkin teman-teman sekalian sempat bertanya-tanya nih, berarti SWOT itu tuh bisa kita lakukan tuh di akhir kegiatan aja ya? Nah, itu salah besar ya, teman-teman. Jadi, buat SWOT ini bisa kita lakukan di awal mula kegiatan, pertengahan kegiatan, dan juga akhir kegiatan. Selagi masih dalam lingkup sebagai metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi nih faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh dalam usaha atau kegiatan kita nantinya. Kemudian, SWOT itu terdiri dari 4 bagian nih. Yang pertama, strength yang berartikan kekuatan, kedua, weakness yang berartikan kelemahan, yang ketiga, opportunity yang berartikan peluang, dan yang keempat atau yang terakhir, threats yang berartikan ancaman. Berikutnya, manfaat. Manfaat dari analisis SWOT yang dapat kami simpulkan antara lain yaitu 1. Pelaku kegiatan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. 2. Pelaku kegiatan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluangnya. 3. Pelaku kegiatan dapat mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. 4. Pelaku kegiatan dapat mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Dan yang terakhir yang dapat kami simpulkan dari manfaat analisis SWOT yaitu dapat membantu pelaku kegiatan untuk menentukan strategi usahanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga nih, teman-teman, yaitu mengenai faktor-faktor analisis SWOT. Kita kan tadi udah tahu nih pengertian dan manfaat dari analisis SWOT. Sekarang kita harus tahu juga dong, faktor-faktor analisis SWOT itu terdiri dari beberapa bagian sih, teman-teman. Jadi, untuk faktor-faktor analisis SWOT itu terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama yaitu faktor internal dan bagian kedua yaitu faktor eksternal. Kemudian dari dua faktor ini nih, percabangannya itu gimana sih ya? Jadi, buat faktor internal itu yang pertama bagiannya ada strength atau yang berartikan kekuatan dan yang kedua weakness yang berartikan kelemahan. Kemudian untuk faktor eksternalnya berarti apa nih? Nah, buat faktor eksternalnya itu ada yang pertama opportunity yang berartikan peluang dan yang kedua atau yang terakhir threats yang berartikan ancaman. Selanjutnya yaitu kuadran analisis SWOT. Apa sih kuadran analisis SWOT itu? Kuadran analisis SWOT ialah kuadran yang berbentuk sistem koordinat kartesius yang berfungsi untuk mengetahui di mana kondisi usaha kita berada dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada pada kondisi tersebut. Kuadran analisis SWOT terdiri dari dua garis, satu garis horizontal dan satu garis vertikal. Garis horizontal atau sumbu X itu berisi faktor internal. Garis vertikal atau sumbu Y itu berisi faktor eksternal. Pada bagian kanan garis horizontal terdapat S untuk strength. Lalu,
pada bagian kiri garis horizontal terdapat W untuk weakness. Pada bagian atas garis vertikal terdapat O untuk opportunity. Lalu pada bagian bawah garis vertikal terdapat T untuk threat. Nah, sekarang kita akan membahas kuadran 1 yang berada di antara opportunity dan strength. Nah, di bagian sini kan kita mendapat sisi positif dari kedua faktor internal dan eksternalnya. Yang harus kita lakukan yaitu progresif. Kita harus memaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Penjualan produk tersebut apabila produk usahanya, atau maksimalkan jasa layanan tersebut apabila jasa usahanya. Lalu kita harus ambil peluang. Peluang di sini bisa berarti produk atau jasa kita sedang banyak dicari dan banyak dibutuhkan. Misalnya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih di sini pada saat pandemi kemarin sangat dibutuhkan dan sangat dicari banyak orang karena untuk menjaga kehangatan tubuh. Nah, selanjutnya di kuadran 2. Kuadran 2 ini berada di antara strength, kekuatan, dan threat, ancaman. Yang bermakna kita memiliki sisi positif pada faktor internal dan kita memiliki sisi negatif pada faktor eksternal. Nah, ancaman di sini bisa berarti pesaing atau kompetitor dan juga bisa menjadi lingkungan yang tidak memadai. Apa sih lingkungan yang tidak memadai yang dimaksud? Salah satu contohnya misalnya di tempat usaha yang kita bangun atau tempat usaha yang kita buat, di situ ada banyak preman atau pungli, pungut liar. Atau mungkin tempat usaha kita berada itu sangat berisik dan sangat mengganggu warga sekitar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di kuadran 2? Yang kita lakukan adalah diversifikasi strategi. Kita bisa inovasi lagi produk atau layanan jasa yang kita buat. Misal contohnya minyak kayu putih tadi, mungkin bisa juga kita inovasikan lagi agar wanginya menjadi wangi lavender, wangi mawar, dan sebagainya. Lalu kita harus menggencarkan promosi. Tentu saja promosi yang kita publikasikan harus menarik agar kita bisa menang dari para pesaing atau kompetitor. Lalu misalnya kita membuka layanan jasa. Nah, di sekitar kita atau bahkan di samping tempat layanan jasa kita ada pengusaha lain yang membuka layanan jasa yang sejenis. Nah, gimana caranya agar tempat layanan jasa kita lebih ramai didatangi para pengunjung atau pelanggan? Kita harus memiliki pembeda. Apa sih pembeda yang dimaksud? Misalnya, kita bisa mengasih diskon atau kita bisa mengadakan event di tempat usaha kita seperti mendatangkan artis, mendatangkan boyband, atau membuka suatu acara yang lagi tren di masa tersebut. Lalu, bagaimana dengan ancaman dari lingkungan yang tidak memadai tadi seperti preman atau pungut liar? Nah, di situ kita harus ada lobby-lobby kepada mereka. Kita harus tawar mereka. Contohnya seperti, wahai para preman sekalian, tolong dong kita saling mendukung. Kita sama-sama mencari nafkah. Jadi tolong ya kalian munculnya pada saat jam usaha saya udah tutup. Nah, misalnya seperti itu. Atau ketika
tempat usaha kita terlalu berisik atau mengganggu warga sekitar, kita bisa tuh mengasih mereka semacam parcel ketika ada lebaran, atau setiap minggu kita kasih mereka semacam tester atau produk gratis dari kita. Nah, selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 ini terletak di antara opportunity, kesempatan, dan weakness, kelemahan. Yang bermakna kita memiliki sisi positif pada faktor eksternal, tetapi kita memiliki sisi negatif pada faktor internal. Nah, apa yang harus kita lakukan pada kuadran 3? Di kuadran 3 ini kita harus mengubah strategi. Seperti kita harus memperbaiki lagi atau meningkatkan lagi kualitas dari produk atau jasa kita. Lalu yang terakhir ada kuadran 4 yang terletak di antara weakness dan threat. Di sini kita mendapatkan bahwa kita berada di sisi negatif pada faktor internal dan sisi negatif juga pada faktor eksternal. Kayak misalnya minyak kayu putih tadi yang kita jualkan itu kurang menghangatkan badan, dan juga ancamannya ada banyak pesaing. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika usaha kita berada di kuadran 4? Yang harus kita lakukan adalah strategi bertahan. Kita harus tetap bertahan dan jangan menyerah. Kita harus evaluasi kembali di mana letak kesalahan pada produk atau jasa yang kita lakukan. Setelah mengevaluasinya, kita harus memperbaiki produk atau jasa tersebut. Lalu, ketika kita sudah memperbaikinya, kita harus mencari peluang tuh. Kayak misalnya layanan jasa fotokopi. Kita harus mencari peluang di mana di wilayah tersebut tidak ada lagi tuh penjual atau penyedia jasa fotokopi. Dan juga di wilayah tersebut layanan fotokopi sangat-sangat dibutuhkan dan sangat banyak dicari orang. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis SWOT. Dan semoga teman-teman yang ingin memulai usaha bisnis bisa tercapai. Dan jangan lupa ya, gunakan metode analisis SWOT ini dengan benar. Ayu ting ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.